nonton di live Instagram GMK Cabang Medan. Jadi kan kami dari bidang organisasi dan komunikasi GMK Cabang Medan. Mohon maaf kalau bahwasannya Wakil Ketua Bidang Markom tidak dapat hadir pada hari ini, ada kesibukan yang mendadak. Di sini ada kami fungsionaris Badan Pengurus Cabang Bidang Markom. Yang pertama ada Wakil Sekretaris Bidang Markom Samuel Simatupang, dan juga ada Kevin Tarigan Departemen Organisasi, saya sendiri Jose Panjaitan sebagai Departemen Media Komunikasi Informasi. Jadi yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini tentang eksistensi nilai tawar GMKI pada hari ini. Mungkin ini semacam forum diskusi aja, sekolah apa kali ya teman-teman ya kan? Sekolah tekan kali karena tidak ada pembahasan yang paling apa di sini. Namanya juga diskusi, bukan apa namanya forum apa diskusi formal. Jadi ada ini yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu eksistensi nilai tawar GMKI pada hari ini. Mungkin kita bertanya sama Wakil Sekretaris Bidang Markom dulu. Kira-kira untuk tema kita ini itu pembahasan seperti apa gitu? Apa sih yang kita perlukan di GMKI ini gitu? Posisi GMKI-nya ada rupanya. Kenapa harus kita angkat ini tema yang seperti ini gitu? Mungkin itulah. Terima kasih Pak. Jadi kalau dalam program bidang organisasi dan komunikasi hari ini, seperti yang disampaikan di awal bahwasanya tentang eksistensi dan nilai-nilai GMKI hari ini. Nah, artinya dengan perkembangan yang per hari ini kita banyak diperhadapkan dan ada tantangan. Artinya bagaimana pola pengkaderan, bagaimana kita mengajak mahasiswa itu untuk tergabung dalam organisasi. Nah, ketepatan per hari ini bidang organisasi dan komunikasi adalah di GMKI, itulah pintu awal untuk orang-orang yang setelah bergabung di GMKI. Nah, makanya katanya kan sesuai dengan misi GMKI pada anggaran dasar kan mengajak, membina dan mempersiapkan. Nah, pintu awal ini adalah bidang organisasi dan komunikasi. Nah, mengerucut dengan itu kita bahwasanya organisasi hari ini dipenghadapkan dengan banyak tantangan, seperti misalnya kampus merdeka, apa kabar per hari ini. Nah, itu yang membuat bahwasanya minat mereka tidak lagi kepada organisasi. Nah, mungkin itu sebagai pengantar dari aku. Nah, mungkin inilah kita memang harus diskusikan, khususnya Badan Pengurus Cabang Bidang Markom, karena dengan yang diskusi nanti kan pasti ada pokok poin kesimpulan. Dipastikan kita buat rilis ketepatan kita Bidang Markom kan gitu kira-kira. Itu sih kalau dari pandangan aku, Pak. Dari apa kan? Jadi mungkin itulah seperti menorganisasi menambahkan apa kan pendapatnya soal tema kita ini gitu. Terima kasih Saudara Jose. Jadi gini, Des, awas izin ya. Kalau untuk kita bicara mengenai eksistensi dari GMKI sendiri, siapa sebenarnya dari Sumatera Utara ini lah, terutama di Medan ini, siapa sih yang nggak kenal di GMKI kan? Nah, GMKI ini termasuk organisasi yang ada di Cipayung kan. Selama ini sudah banyak track record kita di GMKI, tapi sekarang ini sudah ada dirasakan itu kemunduran dari dia sendiri. Ya, situasinya memang benar. Kita harus memang siap untuk melakukan misi-misi GMKI itu sendiri, ya kan, mengajak, membina dan mempersiapkan. Nah, kita sudah banyak nih kader kita, sudah banyak kita ajak, kita melalui perpanjangan tangan kita dari konsep-konsep masing-masing. Tapi itu tadi, kita bina itu tembakan kita ngapain nih? Terutama ini PR kita di Cabang Medan sendiri kan gitu. 2 tahun ke depan kita mau membawa Cabang Medan ini membentuk kayak mana?
Nah, jadi dari sini sebenarnya inilah kita pada hari ini sebenarnya berdiskusi juga bersama teman-teman kita yang dari live ini. Nah, seperti yang kita diskusikan mengenai eksistensi GMKI, kita nggak cukup untuk mengajak, membina, tapi mempersiapkan. Goalsnya itu harus ada dari kita. Goals kita itu mau jadi apa sih cabang Medan ini? Warnanya mau kayak mana sih? Nah, jadi dari situlah kita PR kita 2 tahun ke depan badan pengurus cabang, pembinaan apa sih yang mau kita bentuk? Kalau untuk mengajak kita nggak bisa kita lakukan komisar-komisar untuk mengajak kan. Nah, udah banyak sebenarnya anggota GMKI cabang Medan sendiri. Pembinaan kita itu yang membentuk kita kayak mana. Harapan kita ke depannya tembakan itu kita persiapkan untuk apa? Untuk kritis terhadap lingkungan sekarang ini. Seperti turun andil kita seperti di mengenai permasalahan di kampus, di 3 medan lain yang kita jalani lah, seperti di perguruan tinggi, masyarakat dan gereja. Terutama yang isu yang paling hangat sekarang ini kan, GMKI seharusnya udah peka mengenai bidang pendidikan sendiri. Nah, bidang pendidikan kita itu ya sekarang udah serba mahal gini. Mungkin kami dari USU ya, UKT kami paling mahal di pertanian itu di jurusan peternakan sampai 12 juta per semester. Nah, seharusnya di situ GMKI bisa mengambil peran di situ. Sampai sekarang Presiden yang terpilih Prabowo Subianto dia sudah memunculkan cuitannya masing-masing. Dia menyatakan bahwa kalau pendidikan di Indonesia itu harus gratis. Nah, seorang presiden terpilih itu menyatakan pendidikan itu harus gratis. Nah, saya sepakat untuk di situ. Kalau kita memang mau mencerdaskan bangsa, gizi yang baik juga harus memang ada pendidikan yang baik kan gitu. Nah, jadi seharusnya kepekaan kita terhadap situasi yang itu isu-isu yang sudah beredar, harusnya kita ambil peran di situ seperti itu gitu. Mungkin kita buat aksi-aksi di jalan dalam hal kecil, membranding GMKI bagaimana seharusnya. Itulah seharusnya membuat hal yang kecil tapi kita buat konsisten. Itu tetap akan menjadi patron kita di GMKI. Oh, inilah aksi kita gitu. Walaupun hal kecil yang kita buat, tapi itu dampaknya ke depan. Makanya saya bilang semuanya kita berdiskusikan di bidang orkomnya ini. Seperti menjalankan misi GMKI sendiri kan. Pembinaan apa sih, untuk persiapan apa kita buat untuk GMKI ke depannya kan gitu. Nah, mungkin di sini ada rekomendasi dari teman-teman. Mungkin dari dosen saya kembalikan dulu. Ya, mungkin yang saya tangkap memang soal kita menjalankan misi kita, soal mengajak itu tidak perlu diragukan lagi ya kan. Ya. Nah, jadi tadi ada saya dapat soal kaderisasi kita atau pembinaan. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya lah, mungkin itu menjadi pertanyaan teman-teman kan. Sebetulnya sistem kaderisasi kita ini masih berlaku nggak kita lakukan pada hari ini gitu? Karena memang PDSPK yang kita pakai untuk sistem dasar kaderisasi kita masih memakai PDSPK tahun 2006 gitu. Tahun 2006 itu udah berapa tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu 2006 kan? Ya, Nah, jadi masa zamannya 2006 ini sebetulnya beda gitu apa yang kita alami untuk sekarang ini. Nah, menjadi pertanyaan memang masih efektif gak kita laksanakan LDK ini gitu, atau memang ada gitu semacam hal-hal yang memang tidak diperlukan lagi, ada juga hal-hal yang memang harus dipertahankan di LDK gitu. Mungkin dari Mas Kokom dulu, kira masih perlukah kita memakai PDSPK 2006 atau tidak? Kalau mungkin itulah dari Bung Jose dan ya, Pak Jose. Jadi kalau pada aku sepakatnya dengan apa yang disampaikan sedari awal tadi. Nah, cuman ya inilah memang tentang tadi di tema tadi eksistensi GMKI hari ini punya nilai tawar apa yang bisa kita membuat mahasiswa itu minat organisasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jose kan bahwasanya ya perihal mengajak tadi untuk organisasi mahasiswa itu ya kita sudah nggak bisa lagi dilakukan lagi kan gitu. Nah, tinggal lagi berartinya ada 2 aspek yang sebenarnya berdasarkan perspektifku akar permasalahannya. Inilah aspek internal dan eksternal.
Nah, yang disampaikan Bung Kevin tadi, sama Bang Jose, itu kan perihal tentang internal tadi. Nah, inilah memang bagaimana kita bisa beradaptasi dan bagaimana kita bisa mensinkronisasikan dua aspek tadi, internal dan eksternal. Nah, eksternal tadi apa kan? Tentang bahwasanya ya perkembangan zaman hari ini pun demikian tentang sistem pemerintahan tadi yang sudah disampaikan Bang Kevin tadi dari awal. Nah, maka dari itu ya kalau pandangan dari aku, inilah memang membuat kita stagnan di sini aja. Nah, yang seharusnya GMKI harus bisa beradaptasi, tetapi hari ini masih stagnan di sini aja. Ya kalau bahasanya ya jalan di tempat. Nah, sama halnya seperti ini. Baru per hari ini lah kan kita mengadakan secara langsung dari bidang Okom sendiri. Nah, ini nanti kan akan berlanjut dengan kedepannya dengan pembahasan lagi dan mengundang orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Nah, kalau dari aku pribadi sepakat dengan apa yang disampaikan. Tetapi seperti ini kan bicara tadi yang kita diskusikan kan tentang internal ini. Nah, pada dasarnya kan yang paling membebankan di kita sebenarnya di kitanya sendiri, orang-orangnya sendiri. Nah, sehingga beranjak dari orang-orangnya dengan adanya wadah ini fungsionaris pengurus di GMKI bisa nggak mampu beradaptasi dengan zaman hari ini, dengan sistem yang ada. Nah, sehingga coba seperti ini, kampus Merdeka misalnya, pemerintah, Kemendikbud sendiri punya nilai tawarnya itu apa? Berdampak langsung dengan wawasannya, bahkan ya nilai. Nah, bisa dikonversi nilai. Yang ketiga bisa juga jalan-jalan. Yang keempat ada intensifnya lagi. Nah, sehingga kan kalau pada dasarnya organisasi mahasiswa kan, apalagi organisasi pergerakan yang kita bilang orang-orang yang memang di sini kita katakan idealis kan gitu. Nah, nilai-nilai ini tadi yang sebenarnya mudar. Nah, orientasi kita di sini kan organisasi kan sebenarnya proses. Nah, aspek internal dan eksternal ini yang seharusnya memang kita bisa seimbangkan. Nah, pada kerucutnya bagaimana kita orang-orang yang di GMKI bisa beradaptasi. Nah, kata kuncinya diri beradaptasi sebenarnya kalau pandanganku. Sepakat tadi yang disampaikan, tapi jangan juga kita lupakan apa tantangan zaman hari ini. Nah, inilah kenapa tema tadi GMKI apa nilai tawar yang akan ke depan bisa dibuatnya kan gitu. Nah, bukan kita katakan hari ini GMKI tidak punya nilai tawar, tapi kan melihat dari baru-baru ini kan kita bidang hukum kan sudah melaksanakan GMKI Medan masa perkenalan. Itu sedikit yang banyak yang mendaftar, tetapi sedikit yang konsisten. Nah, kenapa itu demikian? Apalagi terus seperti yang disampaikan Bang Kevin tentang perihal di kampusnya sendiri, perihal tentang UKT. Nah, beranjak dari UKT kan secara nggak langsung kan terdoktrin itu. Ya, aku harus mengerjakan tugas, Tujuanku kuliah tanpa mengindahkan organisasi ataupun memang prosedurnya di luar. Nah, itu sebenarnya yang memang kita harus bahas di hari ini. Nah, sepakat apa yang disampaikan dan sejalan yang kuasa. Nah, mungkin itulah kalau pandangan dariku. Kembalikanlah ke Bang Jose kan. Inilah untuk Pak Kevin ya. Jadi soal sistem kaderisasi inilah tadi disampaikan yang disampaikan Bung Samuel soal efektif GP untuk hari ini katakannya ya soal adaptasi lah. Nah, kita beradaptasi lah sebagai pengurus. Jadi kembali ke pembahasan tadi soal sistem kaderisasi. Nah, kan pembahasan internal ini gitu. Berarti kita izinkan Pak. Bang, berarti kita mengacu dulu sama yang memang aspek internal dulu. Iya, internal dulu kita bahas ini. Nah, karena kalau kacau internal kita, bagaimana kita bisa lebih memperbaiki eksternal gitu kan, ini kan. Nah, jadi yang perlu kita bahas ini untuk memperbaiki soal sistem kaderisasi kita.
Bung Kevin, kira-kira apa sih pendapatnya soal sistem kaderisasi kita hari ini yang masih kita laksanakan di GMK itu sendiri? Oh, baik, terima kasih Bung Yusuf. Ya. Jadi gini lah, kalau untuk mengenai RDK dan KLK itu sebenarnya sampai sekarang masih sesuai, saya rasa ya. Nanti susu ya. Masih sesuai. Oh, oke. Dan memang itulah jadi ciri khas dari GMK sendiri. Nah, kita punya LDK dan GLK. Kalau di organisasi misalnya seperti ini, mereka punya LK1, LK2. Jadi di situ suatu pemantapan kita dari LDK dan GLK itu yang memang buatlah gimana ciri khas dari GMK sendiri. Warna apa kira-kira yang bisa didapat untuk tembakan kita selama masa bakti kita ini. Menjadi apa sih kadar-kadar kita, menjadi seperti apa kadar-kadar kita, itu tembakannya. Jadi memang proses itu memang sangat penting, apalagi beradaptasi di sini. Nah, mungkin ini berdiskusi kita ini kan mengenai proses, terutama di internal. Di GMKI sendiri proses itu banyak dinamikanya. Nah, proses itu juga penting. Dimana untuk melatih anggota-anggota kita gimana? Cuma PR kita Badan Pengurusan Cabang sekarang ini, yang saya rasa untuk efektif sekali. Gimana kita memang harus bisa merekrut anggota kita yang mulai masuk kuliah dari semester 1. Karena efektivitas dari program-program kita itu bisa dihadiri mahasiswa itu sampai semester 4. Dikarenakan memang dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Indonesia itu memulai magang dari semester 5. Berarti PR kita dari GMKI Cabang Medan sendiri harus bisa mengefektifkan bagaimana pembinaan dan mengajak kader kita itu selama 2 tahun semenjak dari mahasiswa itu sendiri baru masuk ke kampusnya. Itulah dia. Jadi untuk proses itu sebenarnya penting. Kenapa? Jadi nih ada pertanyaannya. Kenapa IP cuma sebatas sampai 4? Nah, aku ada punya jawabannya itu. Nah, kenapa indeks pengetahuan kumulatif itu sampai 4? Ya, karena itu adalah pendidikan formal yang kita tempuh tadi. Itulah kita yang mengerjakan mata kuliah, bahkan tugas-tugas itulah tadi. Nah, lebihnya itu ya kita dapatkan dari luar. Nah, seperti misalnya ya, ayo berGMKI kan gitu. Iya, betul itu lah. Jadi kayak gini ya, 4 itu kan kecilnya sebenarnya ini kan. Kita buatlah secara apa, penilaian kita jadi 10 kan. 6 lain kemana? Kalau kita hanya mendapatkan pendidikan formal, jadi mahasiswa yang kuliah pulang dan tidak peka terhadap situasi lingkungan sekarang ini, kita nggak bisa jadi apa-apa. Aku bisa menjamin itu, nggak bisa kita jadi apa-apa. Karena 6 yang lain itu proses itu sangat penting. Di lowongan kerja manapun itu pasti ada pengalaman. Pengalaman apa yang udah kita buat. Nah makanya saya bilang di situ sebenarnya kunci dari kita. Mahasiswa sekarang, banyak mahasiswa, terutama di saya, stambuk saya 2019 di USU dan teman-teman saya 2019 dan ke atas, itu banyak mereka yang menyesali nggak mengikuti proses. Nah, ini GMKI ini sebenarnya wadahnya itu sih sebenarnya untuk mendapatkan 6 itu, mau dari soft skillnya gimana, melatih apa sih, mempersiapkan untuk apa dia jadi kader seperti apa, menjadi mahasiswa seperti apa sih dia, apakah kalau kita di GMKI bisa mendapatkan kekristenannya, keindonesiaannya, sama kemahasiswaannya. Nah, terutama sebenarnya di GMKI itu siapa gak kenal GMKI kan gitu. GMKI profilnya sendiri bagus. Yang pertama profilnya itu ya bisa kita sampaikan, kita orangnya profesionalitas, integritas, ya kan? Ya. Nah, dan spiritualitas. Sebenarnya GMKI ini pakai komplit dia bos. Gak bisa kita hindari dari situ kan. Makanya itu tadi PR kita Badan Pengurus Cabang itu untuk 2 tahun ke depan itu, selama itu itulah goals kita, harus apa yang kita dapat di akhir pengurusan kita kan gitu. Untuk masalah PDSPK itu, RDK dan PLK itu sebenarnya udah bagus. Cuma itu tadi aspek internal, kira-kira kita sekali. Terutama PR kita di Orkom lah. Seringlah kita buat konsolidasi sama-sama untuk mengurus komisariat. Nah, terutama kan kita sebenarnya ini ya kawan-kawan. Sebentar lagi kita akan melakukan kelas konstitusi gitu.
dari bidang Orkom sendiri. Nah, saya harap Pak, harapan kami dari bidang Orkom sendiri, teman-teman itu bisa aktif ke kelas konstitusi tersebut gitu, terutama di bidang Orkom ini. Jadi jangan nanti kalian mengkritik kami dan lain sebagainya. Kita sama-sama belum paham ini. Bukan maksudnya kami mendiskreditkan kawan-kawan dari pengurus komisariat kan gitu. Anggaran dasar dalam rumah tangga itu perlu kita kulik dalam, apalagi ini sebagai PR kita di kongres kita sendiri nanti. Apalagi ya, inilah salah satu bentuk kepekaan dari Badan Pengurus Cabang sekarang, apalagi di bidang Orkom kan. Kenapa kami berkelas konstitusi? Karena memang ada permasalahan kita untuk konstitusi kita di kongres nanti gitu. Itulah fungsi kita untuk melakukan forum itu. Bicara mengenai pemahaman itu dia boleh. Nah, jadi ada pembawaan kita dari, ada yang mau kita sampaikan nanti dari cabang Medan sendiri untuk di kongres itu, gitu dia. Mungkin kami dari bidang Orkom melakukan ini juga untuk mengajak teman-teman lebih aktif lagi sebenarnya. Terutama nanti mungkin ada rekomendasi dari kawan-kawan bisa melakukan podcast juga. Ya, disinilah bentuknya itu, gitu. Efektivitas dari kita, tujuan tembakan kita itu apa. Nah, mungkin disitu dulu Jus, kalau itu merasa ya. Kayaknya moderator pun bisa juga menyampaikan pandangannya. Kalau kayak kami ini bukan pembicara ini sebenarnya. Iya. Jadi soal apa tadi memang kaderisasi clear lah itu soal itu kan. Jadi yang menjadi pembahasan paling apa ini gitu ini kan, soal kondisi komisariat ini gitu kan. Jadi mengalir tadi soal keaktifan anggota itu yang tadinya terbebani soal masa kuliahnya. Jadi karena terbebani itulah jadi terbawa oleh masalahnya ini ke komisariat. Jadi banyak ini komisariat tanda kutip terkendala. Nah, jadinya ya molor lah, contohnya rakomnya dari waktu yang ditentukan karena memang banyak ini yang anggota-anggota ini yang tidak peduli lagi gitu. Ya, itu dia. Jadi kembali tadi soal apa tadi, keaktifan anggota tadi, memang itu memang jadi PR kita sebagai Badan Pengurus Cabang di bidang Orkom. Baru soal apa lagi ya? Itulah dulu kira-kira. Jadi Semua dulu. Semua aku dipersilakan untuk ngomong. Iya. Maksudku, gak usah apa kali, gak usah formal kali kita kan, harus dikasih izin ngomong, harus dikasih apa gitu kan. Sekiranya ada yang bisa disampaikan. Jadi kalau dia tadi sepakat juga yang disampaikan Bang Kevin tadi kan. Nah, jadi ini kan bicara tadi tentang sebenarnya di game kayak ini banyak hal yang memang yang kita dapatkan. Ini namanya benefit tadi kan. Nah, sepertinya kayak bicara tentang tadi apa sih sebenarnya di game kayak ini? Apa yang kita dapatkan? Padahal kita sini mengikuti kepanitiaan, mengikuti program. Kalau kata pada anggaran dasar kita bicara tentang melakukan usaha-usaha organisasi, itu tadi program tadi kan. Jadi lebih dikorbankan sebenarnya ke waktu sama materi. Nah, apa yang didapatkan? Tapi kalau disampaikan Bang Kevin tadi, yang ku tangkap tadi sebenarnya pengembangan diri. Sama kayak halnya mungkin kayak awal-awal sekalian di sini kan, yang dari kita yang introvert, sekarang yang suka ngomong-ngomongnya terus kan gitu. Nah, itu tadi bicara tentang pengembangan diri. Nah, bicara soft skill tadi, baik itu kecakapan kita ataupun public speaking kita dilatih. Bagaimana kita terampil untuk mengekspresikan diri kita, lebih ke berani ya sebenarnya. Nyali kita tambah juga kan. Nah, baru akses jaringan jangka panjang. Nah, akses jaringan jangka panjang ini sebenarnya yang kita dapatkan. Tapi sedikit orang ataupun di game kayak ini yang paham tentang itu. Nah, makanya tadi gue bilang di game kayak ataupun organisasi pergerakan itu adalah orientasinya proses. Nah, berbeda dengan tadi kayak Kampus Merdeka misalnya, orientasinya kan udah hasil gitu. Oh, nanti aku dapatnya
intensif. Oh nanti aku jalan-jalan. Padahal itu kan sementara sifatnya. Nah, yang kita bangun ini kan untuk masa depan kita sebenarnya. Kita yang tergabung di game kayak ini kan gitu. Asli itu bersifat untuk sementara kan. Iya. Sementara dari untuk mahasiswanya kan, terutama insentifnya paling dapat 4 juta. Iya, itu realistis kan. Dan kalaupun memang terbangun relasi kita di sana kan, artinya bukan kalau aku pribadi ya, bukan ku banggakan aku masuk game kayak ini aku bangga, enggak. Tapi jujurnya, kenapa bisa kita sampaikan ini? Karena memang nyata kan ada yang kita dapatkan. Iya. Makanya kan ada dua hal seseorang bisa menyampaikan alasannya. Satu karena apa yang dialami, yang kedua karena apa yang diketahuinya pengalaman orang. Nah itu sih kalau pandanganku. Tapi menurut kalian lah Pak. Tapi soal itu tadi kan, Nah. yang tadinya kita broker karena masuk ke GPI atau organisasi apa lah gitu kan, nah itu menjadi mengembangkan diri kita yang tadinya contohnya lah aku kan, cara pribadi lagi dulu. Ya, nggak apa-apa. Dulu memang pas masa-masa SMA dulu sebelum masuk kuliah, aku memang agak canggung kalau menjumpai orang yang belum dikenal, dan juga semacam ada kekhawatiran lah, ketakutan gitu. Jadi memang selama berkuliah memang aku gak punya proses gitu di perkuliahan di kampus kan, karena hampir 6 semester kami online kan. Nah, jadi gak ada semacam terbentuk gitu sifat-sifat atau esensi kemahasiswaan itu didapat di kampus. Memang kebetulan saya setambul 20, saya langsung mengikuti masa perkenalan di GMKI, masuk ke GMKI tahun 2020 juga. Iya. Bulan 11 itu pas masih Covid online. Nah, dari situlah memang aku agak mulai berproses di GMKI, jadi pengurus, jadi apa? Ya kebetulan sekarang jadi badan pengurus cabang. Dan kalau di GMKI lah, di dunia mahasiswa di pergerakan inilah terlatih terlatih lagi itu biar tidak lagi kecanggungan menjumpai orang yang tidak kita kenal gitu. Selalu ada pikiran di pikiranku bahwasanya memang siapa sih orang ini, kenapa harus takut, itu yang jadi tertanam di pikiranku selama masuk di GMKI gitu. Mungkin itulah yang menjadi contoh lah gitu. Tadi soal yang disampaikan Samuel tadi soal benefit gitu kan yang didapat dari GMKI, itulah salah satu contohnya, masih banyak contoh yang lain gitu kan. Nah, kira-kira Jadi pelak dulu ya. Jadi sekarang siapa yang junior, yang maksudnya ini bentar ya. Siapa di sini yang mahasiswa GMKI yang memang masih takut menjumpai senior, terutama senior di kampus? Itu sebenarnya hal yang salah sebenarnya. Yeah. Di mana salahnya kalau memang mahasiswa sekarang ini untuk menjumpai seniornya gitu? Nah, ini di luar konteks dari GMKI lah dulu ya. Karena di sini sangat besar peran dari senior itu untuk membina adik-adiknya gitu. Nah, terutama kita sama mahasiswa itu pasti paham situasi kita bagaimana. Apa ada dosen yang perhatian sama mahasiswa? Dari Bung sendiri? Kalau perhatian sih dibilang jarang perhatian. Jarang kan? Ya. Kalau persentasenya mungkin ya sekitar 10%. Bahkan dosen itu mempersulit mahasiswa. Iya. Pria administrasi kan gitu. Iya, benar. Jadi kita sebenarnya yang jadi senior ini kan, ini 19 sama 20 kan kita di sini kan. Sebenarnya kita di sini anggota GMK ini memang harusnya kita lebih banyak aktif gitu ke kampus dan memberikan panggung kita sendiri, mengambil panggung kita sendiri untuk bagaimana nge-branding diri kita sendiri. Inilah tadi bicara akses jaringan tadi ya. Iya. Tapi kita potonglah pembicaraannya karena memang ada
Ada pertanyaan. finalis penonton kita yang apa? Saya mau bertanya Rans Simanjuntak. Pertanyaan ini saya mau ikut game kayak di universitas terbuka katanya. Kira-kira kayak mana ini gitu kan? Mungkin ada nggak universitas terbuka di bidang ini? GMKI Bukan, maksudku universitas ada kan? ada. Ah. Ada. Mungkin untuk saudari Rans Simanjuntak memang di universitas terbuka itu tidak ada GMKI. Mungkin bisa masuk ke universitas lain gitu di USU, Unimed, Kampus-kampus yang ada. kampus-kampus yang ada GMKI-nya. Mungkin di DM lah nanti itu biar ada apa kita ngobrol yang lebih mendalam lagi nanti. Di DM aja nanti Instagram GMKI Cabang Medan gitu. Terima kasih. Tapi kan Pak, kalau memang mau masuk ataupun ini kan sebenarnya kan kawan ke kawan. Kalau memang nggak ada kawan Kak Rani untuk apa kan gabung ke komisariatnya, bisa di DM akun Instagram cabang. Nah nanti dari abang-abang inilah nanti yang memang merekomendasikan di komisariat mana nanti dia akan lapor. Ketepatan masa perkenalan gelombang 2 kan itu nanti perkiraan waktunya semester baru. Ya, semester baru. Nah, mungkin itu sih Kak kalau Ya. menjawab pertanyaan tadi. Mungkin itulah. Lanjut Pak. Lanjutkanlah tadi. Sulit Pertanyaan ini kan. Ya kalau untuk Rani Simanjuntak mau masuk bebas, mau pilih komisariat mana aja juga bebas. Ya. Tapi nanti harapannya ke depan pasti ya di universitas terbuka mungkin bisa ada kalau memang Rani Simanjuntak sendiri bisa jadi founding father dan nanti di sana kan gitu. Ya, jadi jangan lupa ya dihubungi ya ke Instagram kami atau dari semua sosial media kami. Atau Bang Jose bisa, Iya, Bang melalui Kevin Bang Jose. bisa. Ya bisa. Ya Aku bisa 08 juga. sisanya belakangan. Kalau enggak bisa juga datang langsung ke sekretariat kami di Jalan Iskandar Muda nomor 107 depan kantor camat Medan Petisa. Nah, kalau mau datang langsung ya pintu kami terbuka untuk Rani Simanjuntak. Ya. Mungkin lanjutlah. Ya, dilanjutkan ya kan. Bicara tentang senior junior tadi. Ya, senior tadi. Di situlah kita sebenarnya kita ini kan udah jadi senior kan. Ya. Senior ini perlu mengarahkan adik-adiknya supaya memang adik-adiknya terarah. Nah, karena sekarang banyak memang junior-junior kita itu udah salah memang keras. Salahnya kayak gini. Cenderung dikarenakan COVID selama 2 tahun SMA, itu cenderung mereka nggak peka terhadap lingkungan situasi sekarang ini. Apalagi inisiatif dari mereka sudah kurang kurasa ya. Ini pemahaman yang ku dapat, terutama kami 2019 kalau di pertanian, itu catatan kami ya adik-adik kami 2022 lah gimana situasi zaman sekarang ini gitu. Dan mental mereka agak kurang udah sekarang. Nah, terutama di bidang perkuliahan. Nah, seharusnya kita di sini kan, terutama teman-teman kami dari GMKI komisariat yang lain, komisariat di cabang Medan ini, yang sudah jadi senior mau dari tahun 2019 sampai 2021. Di situ sekarang itulah peran kita untuk mengajak adik-adik kita. Kita orang-orang GMKI, kader-kader GMKI seharusnya bisa ngambil panggung ke situ gitu. Sedikit bercerita, saya dulu maper 2019. Bang ini sesepuh. Maper 2019 dan juga itu kemarin saya diajak Bang Masada dikarenakan memang sebenarnya dulu saya nggak diajak Bang Masada nih kan. Bang Masada BPC Purna Bakti. Bang Masada BPC Purna Bakti, dulu dia ketua komisariat di pertanian. Dulu dia sebenarnya cuek sama aku. Dia cuek sama aku karena dia nampak kali ada pembedanya gitu dengan senior itu. Dia jarang berbicara tapi memang punya marwah, punya wibawanya. Lebih kepada perbuatan. Iya, lebih kepada perbuatan tapi dia asik gitu. Jadi junior itu aku pribadi penasaran. Kok bisa dia kayak gitu? Aku cari tahu latar belakangnya. Nah, tiba-tiba ada suatu momen dia membagikan brosur gitu. Ya. Bagi-bagi brosur, jadi banyak junior-junior itu yang ikut ke dia. Nah, dari situlah sebenarnya peran kita sebagai senior ini perlu ngambil panggung itu gitu. Kadang memasuki forum-forum atau perjumpaan perdiskusian bersama adik-adik
atau misalnya kita panggil adik-adik itu, kita ajak berdiskusi sama-sama kan. Ya kalau memang adik itu ada melakukan perdebatan dan sebagainya nggak masalah. Ya disitulah sebenarnya itu kita bisa menilai tolak ukurnya kemana. Terus bisa kita masukkan ke rekomendasi kita yang mari masuk ke GMKI. Nah awal mulai itu aku pun di GMKI sebenarnya ya di kuliah pun kuliah pulang. Itu ada sekitar 7 bulanan lah. Setelah itu dikasih kesempatan lah aku ikut kepanitiaan di GMKI. Nah setelah masuk ke panitiaan itu lama-kelamaan terlatih soft skill itu menghadapi dinamika. Ya memang itulah jadi yang sekarang ini gitu. Terutama di kampus kita dikasih peran dan kepercayaan itu oleh dosen dan sebagainya, berani kita untuk ngomong. Itu memang real loh kawan-kawan. Jadi nggak bisa kita salahkan kalau mahasiswa itu memang harus ikut proses gitu. Jangan hanya kuliah pulang. Terutama kita di GMKI ini, ya kader-kader GMKI masa kuliah pulang kan? Ya paling nggak kita buat diskusi dan sebagainya. Kalau memang mau datang ke PKI, mari datang, kita buatkan forum di universitas masing-masing, ya nggak masalah. Undanglah kami pun nggak apa-apa. Di sini banyak sosok-sosok yang di kampusnya masing-masing ini hebat di kampus masing-masing kan gitu. Mungkin itulah dulu untuk dari aku, Jos. Kalau bicara soal apa ya, soal apa tadi organisasi mahasiswa di kuliah pulang, jangan kita sebagai mahasiswa kuliah pulang jangan apatis kita kan. Iya benar. Mungkin yang kita tahu, mungkin sering kita tengok itu di Instagram bahwasanya selalu ini organisasi mahasiswa itu sebagai hal-hal yang memang buruk gitu. Saya mungkin nggak tahu lah di mana ini hal-hal negatifnya muncul dari mana gitu kan. Karena kalau anggapan mahasiswa yang apa kan, yang kuliah pulang bahwasanya organisasi tidak penting katanya. Iya, Itu yang menjadi apalah, menjadi sebuah tantangan lah bagi kita untuk menghadapi perspektif tadi gitu. Bahwasanya organisasi itu tidak penting gitu. Karena banyak ini orang yang hanya karena dirinya memang introvert, apatis, tidak mau tahu sama orang, jadi keluarlah semacam perspektif yang ada dalam pikiran dia, dituangkan ke orang, jadi orang-orang menganggap hal yang negatif kayak gitu tadi. Contohnya adalah seseorang ini yang menganggap organisasi itu tidak penting, padahal dirinya yang nggak mau nggak mau berbaur sama orang dan nggak mau lagi itu berkawan sama orang introvert lah kalau kita bilang kan. Jadi keluarlah statement darinya bahwasanya organisasi tidak penting. Jadi datanglah junior-juniornya ini ikuti hal yang seperti Dia juga. yang dia sampaikan gitu. Ya kalau kurasa memang di GMK ini memang tak perlu lagi dipertanyakan soal apa yang kita dapat gitu kan. Itu banyaklah contoh pendahulu kita, senior kita yang di luar sana, yang dimulai kehidupan berorganisasinya, kehidupan kemahasiswaannya didapat dari GMK gitu. Saya rasa aku perlu juga ini bertanya sama teman-teman soal apa tadi. Mungkin teman-teman ini aktif di organisasi kemahasiswaan di kampusnya masing-masing gitu. Kira-kira seperti apalah gitu, atau menjadi pembeda gitu organisasi kemahasiswaan di kampus sama organisasi GMK gitu. Ini kan dulu sebagai apa pengalaman ini, karena jujur aja memang kalau pribadiku ya, aku memang nggak merasakan soal euforianya organisasi di kampus, karena di fakultas kami memang tidak ada organisasi itu gitu. Fisik. Karena soal badan eksekutif mahasiswa sama himpunan itu adanya pada saat kami membentuknya gitu.
Nah, jadi tidak kurasakan lagi itu euforia seperti apa. Yang kurasakan cuman kayak mana menghidupkan ini gitu. Yang vibes-nya itu. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang berkorpop yang berdua ini yang merasakan euforianya sebagai organisasi internal kampus gitu. Gini lah. Jadi kalau untuk senior yang memang kuliah pulang itu, sebenarnya nanti junior itu bisa menilai sendiri lah. Dia ada isinya atau enggak. Nah, jadi kadang kita bisa membedakan senior itu yang memang senior yang berproses sama tanpa proses, yang hanya berdasarkan umur gitu. Kalau memang dia senior berproses, pasti kau sendiri tahu gimana, apa sih pembeda dia, cara dia ngomong dan sebagainya. Itulah dia. Terutama kayak kami di pertanian sendiri kan, itu pasti ada senior yang bilang senior ngomong, ataupun senior tanpa proses itu hanya berdasarkan umur. Nah, kalau untuk pengalaman gitu kan, kita harus bisa ngambil momennya. Kapan bisa kita masuk? Biarkan aja lah senior-senior yang kuliah pulang itu untuk ngomong dan lain sebagainya kan. Tapi mereka nggak ikut dari proses itu. Mereka nggak dapat cara mereka untuk menjalankan apa yang mau diinginkan adik-adik itu gitu. Misalnya nih, ada nih dalam di organisasi di pertanian itu ada membuat kegiatan atau kegiatan acara stambu. Nah, kita berikan aja ke kawan-kawan kita itu mau masuk ke adik-adik kita yang memang mereka perlu panggung mereka sendiri, yang senior kuliah pulang ini gitu, yang memang nggak jalan prosesnya kan. Lama kelamaan junior itu pun jenuh karena itu aja yang mau disampaikan dari dia. Terus nggak ada jalan lain yang memang lebih efektif yang diberikan mereka. Jadi masuklah kita sebagai senior yang sekarang ini ke panggung adik-adik itu gitu. Terlalu sering pun kita jumpa sama adik itu nggak bagus, karena kita harus dapat momennya itu gitu. Nah, kalau untuk pendapat saya mengenai senior kuliah pulang ya biar ada. Tapi ya ketika kita duduk sama adik-adik kita itu, kita tunjukkan ciri khas kita sebagai orang GMKI, pemikiran itu kayak mana. Ya udah, nanti kan mereka sendiri yang menilai. Kalau kita ajak terus mereka lebih tertarik sama yang memang lebih berbeda dan sebagainya, kita yang jalani proses ini ya kita pun udah paham kan, kita persiapkan diri kita sendiri kan gitu. Ya kita juga nggak mau jadi kita sebenarnya terjerumus untuk keenak-enak, terlalu enak, tapi prosesnya nggak dapat kan gitu. Mereka juga nanti ada penyesalan itu gitu. Terutama kayak yang aku bilang tadi Yus, itu pasti ada penyesalan gitu kalau memang nggak ikut proses. Karena di CV perlu ada itu pengalaman. Terutama itu tadi benar yang disampaikan lah ini. Channel itu dapat dari mana? Kalau nggak kita jadi senior, terutama junior-junior di sekarang ini ya, adik-adik di GMKI, mungkin kawan-kawan dari GMKI yang masih jadi junior, kalau memang kalian takut sama senior kalian jumpa, itu kemungkinan sedikit relasi kalian. Salah kalau memang kalian bilang itu nggak perlu jumpa senior gitu, terlalu apatis. Emang kemampuan kalian sendiri, pribadi kalian sendiri bisa nggak untuk menguasai semua bidang gitu? Apa yang ada sama kami mungkin nggak ada di kalian, terutama begitu juga sebaliknya. Apa yang nggak ada di kami mungkin ada di kalian. Kita saling melakukan simbiosis mutualisme gitu, sama-sama menguntungkan di sini. Senior pun perlu junior, junior pun perlu senior. Nah, jadi temani aja dulu semua, nanti pun kalian juga bisa menilai yang mana sih orang yang berproses, yang mana sih yang enggak gitu dia. Mungkin itulah dulu. Apalah? Ya, jadi kalau dari aku sih sepakat ya, karena mungkin ya Latar belakang latar belakang hampir sama sebenarnya. Kalau sebelum menjadi badan pengurus cabang, ya aku sendiri kan dari teknik kan. Nah, kalau euforia tadi itu di kampus itu udah dari dapatnya. Cuman kalau di itu di lingkup jurusan masih ataupun lingkup fakultas. Tapi kalau sekelas namanya badan eksekutif mahasiswa ataupun di universitas mahasiswa, sekelas universitas, itu ya memang gak ada euforianya. Nah, ini tadilah memang sebenarnya bicara kultur nih sebenarnya. Jadi kalau aku tadi ketika maba sama kayak yang apa abang sampaikan ataupun mulai sampaikan tadi kan gitu. Kayak aku memang gak berani untuk tampil. Bahkan ketika maper offline itu aku mengasingkan diri sendiri. Nah, cuman karena ada orang
Nah kami selalu sama. Nah ketika sudah masuk lagi game kayak, aku canggung untuk bersenior junior senior tadi. Pada masa itu junior masih kan. Takut untuk bergabung ke mereka, apalagi abang-abang rata-rata kan gitu. Nah cuman tadi ada mindset yang memang tertanam. Ketika aku beranjak dari kos ataupun dari pintu ataupun dari rumah, ketika aku kembali lagi, ya aku harus ada yang aku dapatkan. Paling setidaknya kosakata aku bertambah. Nah, jadi inilah memang di game KAI agitasinya bagus sekali. Bagaimana untuk menarik perhatian itu, diam pun senior ini tadi, tapi itu membuat diri kita terpikat. Nah, inilah memang kelebihannya di game KAI. Ketika aku pada masa itu kemarin, aku pengen mau belajar ngomong seperti abang itu. Abang itu keren. Gimana sih bang untuk belajar? Aku tanyakan kemarin. Ya, simpel dan sederhananya. Yang penting kita bagaimana bisa mengekspresikan diri kita, bahkan meninggalkan diri kita. Artinya yang kitanya takut ataupun canggung, kita tinggalkan sementara itu. Nah, itulah tadi bicara benefit ataupun manfaat yang kita dapatkan secara pengembangan diri. Prosesnya. Itulah tadi proses tadi sebenarnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah memang gak ada aku dapatkan di luar organisasi daripada jurusan ataupun di JMKI. Ataupun aku pernah memang jadi mahasiswa fakultas. Nah, di luar daripada jurusan, bahkan fungsionaris ataupun pengurus di organisasi itu adalah melakukan namanya pengenalan mahasiswa baru. Nah, coba aku pernah survei, ada nggak mahasiswa yang memang sekarang paham esensi sejatinya mahasiswa? Ada nggak yang tahu sekarang tentang apa itu peran mahasiswa, apa itu terdiri dalam perguruan tinggi? Cinta alma mater. Nah, hal-hal itu tadi itu jarang itu paham. Nah, inilah memang dampaknya seperti di masa kita tadi, Bang. Kita 20 kan. Nah, orang yang memang mahasiswa yang memang sedari awal itu online. Nah, aku bersyukurnya diperhadapkan masuk GMK itu tadi. Aku tahu seutuhnya bagaimana nilai-nilai yang seharusnya kau itu mahasiswa, ini loh yang harus kau tahu. Nah, hari ini yang mudah sekarang. Nah, makanya tadi sedikit mahasiswa hari ini yang memang memaknai ataupun menjiwai apa yang memang sebagai dia mahasiswa. Nah, itu sih kalau dari ibu tadi. Nah, dan aku lebih banyak sebenarnya diperhadapkan banyak belajar itu tadi. Ini tadi akses jaringan tadi yang nggak aku dapatkan tadi di kampus, tapi aku dapatkan di sini. Nah, senior junior tadi lah, bicara senior junior. Sebelum jadi badan pengurus yang aku nggak tahu desain ataupun jadi pengurus GMKI. Aku nggak tahu bagaimana baca buku. Biasanya aku baca buku itu cuma biasa-biasa aja gitu kan. Baca-baca ya udah sampai situ. Baru coba perhatikan seperti ini. Mahasiswa hari ini, apalagi dengan adanya medsos, ada postingan, itu jarang kali baca caption. Hanya melihat gambar ataupun video. Nah, itu sederhana, tapi itu berdampak kali untuk diri kita. Nah, kalau ada senior bilang seperti ini, ataupun prinsipnya seperti ini, satu hal yang memang ketika kita mau mengembangkan diri kita, kalau katanya buku Madilog itu adalah namanya materialistik, dialektika dan logika. Nah, kalau di GMKI sebenarnya bagaimana belajar retorika, berlogika. Nah, itu tadi sebenarnya prinsipku ya. Itu kemarin ditanyakan sama senior, dibilang lagi gini, coba kau cari tahu itu apa artinya. Ya aku tahu secara KBBI itu apa artinya, tapi dalam implementasinya seperti apa. Nah, di GMKI lah yang memang harus yang aku dapatkan per hari ini sebenarnya. Makanya gak bisa disampaikan secara terperinci ataupun kita generalisasikan apa yang kita dapat di GMKI. Cuman aku ada hari ini dan aku bisa seperti ini karena GMKI. Nah, itu sih kalau dari aku. Nah, diminum dulu apa ini kan? Pakai apa? Pas itu pas. So, silakan apa kan? Hah? Ini bebas kan? Nah, mungkin sembari apa ya teman-teman ya,
pembahasan mungkin bisa lah dibuat pertanyaannya di kolom komentar kan. Mana tahu ada yang perlu ditanyakan ke pada pengusaha bang soal game kaya ternyata yang lain-lain, karena dan kami yang lain-lain itu gitu kan. Nah mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa lah dibuat di kolom komentar. Nah, jadi soal apa tadi ya kan, organisasi mahasiswa. Tapi sebentar ya Jos, kalau dari yang kurasakan ya, lebih terasa dia kalau kita berproses di GMKI atau organisasi eksternal daripada kita di organisasi internal. Kan sekarang cenderung organisasi internal itu udah kena intervensi gitu. Intervensi ya? Iya. Karena kalau GMKI sekarang ini masih kritis sebenarnya. Kita dalam melakukan sebuah pergerakan juga, komisar-komisar kita undang untuk berdiskusi, mereka kritis. Itu sebenarnya yang jadi jelas kita sebagai orang GMKI, nggak mau kita salah mengambil langkah gitu. Jadi pernah senior yang mengatakan bahwa kalau memang kita gagal dalam merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal gitu dia. Nah, sama kalau kita teman-teman dari GMKI sendiri, komisar-komisar itu kritis terhadap kita berusaha, berarti mereka pengen supaya cabang Medan ini bagus ke depannya. Itulah jadi ciri khas dari kita GMKI cabang Medan sekarang ini, sebenarnya itu yang bagus. Nah, jadi kalau untuk mengenai senior di kampus itu kan, aku pernah juga diberikan mereka tantangan, terutama ya senior kami di pertanian. Mereka bilang Penny, Vidi, Viji. Saya datang, saya lihat, saya menaklukkan. Jadi sebenarnya aku punya moto, jalani hidupmu seperti main game. Setiap kehidupan pasti punya levelnya masing-masing. Jadi ya harus ditaklukkan gitu. Nah, dari situlah berjalan. Aku pun awalnya waktu masuk kuliah pertama nih, ngomong sama orang banyak di kelas, itu pasti keringatan gugup. Presentasi. Iya, presentasi pasti gugup. Tapi setelah dari GMKI, ikut aku selama 1 tahun pertama di GMKI, udah mulai terlatih gitu cara membacanya, cara ngomongnya. Terus sebenarnya kayak gini dia Pak. Apa yang kau dapatkan di GMKI coba bandingkan Iya, di kampus. di kampus ataupun kawan sepantaran kita yang nggak berorganisasi dan kita berorganisasi, cara presentasinya beda. Iya, Betul. Mungkin itu ya Pak. Iya, pas itu kami sebagai senior, kami nggak melarang adik kami untuk berproses di luar. Yang ambil bawakan ke dalam, supaya kawan-kawan yang nggak ikut ke eksternal itu ilmunya sama gitu, bisa belajar sama-sama di situ kan gitu. Itu ya sebenarnya kalau ada senior itu kayak gitunya. Cuman kalau memang ada senior yang menenggelamkan adik-adiknya, itu perlu sebagai catatan kita sebagai senior yang harusnya tahu diri di situ gitu. Pertanyaan juga. Iya, itu pertanyaannya. Jadi harapannya ya kita sebagai anggota GMKI itu harus pandai lah mengambil momennya, mengambil situasi kita di kampus, terutama kita sebagai senior ini. Itulah sebagai sebenarnya patron-patron adik kita untuk ber-GMKI gitu. Apalagi janganlah sampai kita anggota GMKI itu jadi ya di kampus merunduk, tapi di cabang sendiri, di komisaris sendiri berani ngomong besar-besaran. Karena panggung kita itu ya memang di kampus, di masyarakat, sama di gereja. Maunya kita sama-sama mengambil andil ke situ gitu ya. Jadi kalau dari aku pribadi, BEM itu kurang menarik daripada di eksternal gitu. Kalau rasakan, mungkin kalau di bapak sendiri di senat kayak mana? Bersama sih sebenarnya. Jadi inilah tadi memang bicara kalau benefit yang kita dapatkan di BEM. Nah, tantangannya itu tadi ada bisa nggak kita adaptasi, tapi sebenarnya kita di GMKI hari ini ada beberapa memang nilai tawar yang memang menjual sebenarnya. Cuman bagaimana implementasi kita sebagai orang GMKI ataupun wadah ini dari GMKI sendiri, lebih apa lagi nilai jualnya. Nah, mahasiswa banyak di luar sana nggak sampai pemahaman sampai sini, bahwa terpikirnya ya GMKI ini loh gitu. Nah, kayak sebenarnya kan sama kayak gini.
kalau bicara komisaris tadi, ataupun bicara kita sebagai pengurus cabang, ataupun ketika nanti penerimaan mahasiswa baru, kurang komisaris ini masih memang untuk memperkenalkan BMKI. Nah, makanya tadi kalau tadi disampaikan Bang Kevin itu mulai Kevin tadi bicara kelas konstruksi, nah ini kan menyamaratakan level pemahaman tadi. Iya benar. Nah, yang bisa kutarik dari situ tadi sebenarnya seperti ini. Ketika lah komisaris memperkenalkan BMKI, kan nggak sama polanya, bahkan nggak bisa kita lakukan punya cara masing-masing kan. Nah, bukan mendiskreditkan juga. Nah, kita kan nggak tahu bagaimana kapasitasnya dia untuk memperkenalkan itu. Nah, ini sebenarnya berangkat dari bicara level pemahaman tadi ini yang dulu sebenarnya. Nah, kalau kayak aku sendiri kan, ya katakanlah memang backgroundku ya di teknik kan, dan aku pernah sebagai mahasiswa fakultas. Nah, kawan-kawan yang memang menjadi pengurus di masa itu kemarin, gak aku bilang aku bukan sombong atau gimana, beda pemahamannya tadi. Bahkan sekelas teknisnya tadi, bagaimana menyusun program, bagaimana taat secara administrasi, bagaimana berforum dalam rapat. Nah, ini kan sebenarnya mempunyai etika-etika ataupun pedoman sebenarnya yang memang tidak termaktub. Nah, kalau dia secara prosedural kan ada namanya SOP. Misalnya kalau di dunia kerja. Nah, ini kan secara nggak langsung kan punya etika yang memang nggak tersampaikan, tapi ini memang harus kita laksanakan. Contoh seperti ini di GMKI ataupun di forum rapat itu selalu namanya tertata, ada izin bicara, nggak sembarangan ngomong. Nah, poin level pembahasannya high class kalau di GMKI bilang. Nah, di sini tadi ya stagnannya di sini pembahasannya. Itu dia. Jadi kalau bicara misalnya ada aksi lah ataupun kebijakan pemerintah kita demo gitu, ini bicara dari organisasi kampus, beda lagi dengan organisasi GMKI eksternal kan gitu. Nah, kita di GMKI kan perlu memang betul-betul mengkaji. Nah, di sini level kajiannya beda. Nah, itulah sebenarnya timpangnya. Ya, inilah memang keunggulan dari GMKI sebenarnya. Kalau dari aku sih. Jadi bukan aku bilang bangga hari ini masuk GMKI enggak, tapi ya inilah memang kenapa bisa kita ngomong seperti ini, memang karena yang kita dapat di GMKI itu. Ya, mungkin itu sih kalau dari pandangan aku kan. Jadi soal apa tadi ya, kemampuan kita yang kita dapat di GMKI yang bisa kita tuangkan di dunia mahasiswa kita, terlebih-lebihnya di perguruan tinggi kan. Memang ada sih pembedanya antara orang-orang yang berproses di gerakan bagi orang-orang yang tidak gitu. Ada memang perbedaannya yang mungkin itu menjadi pengalaman lah untuk kita, dan juga ada pengalaman saya pribadi. Memang setelah berjalan hampir 3 tahun di GMKI, kemudian baru dilaksanakan yang namanya pembelajaran secara langsung. Disitulah baru kudapatkan apa sih pembeda soal organisasi, soal mahasiswa yang mengikuti organisasi gerakan semacam GMKI dan sejenisnya, dan juga yang tidak berorganisasi. Ada perbedaannya soal menganalisa gitu, soal analisanya yang bagaimana, karena berbeda yang kita ini sebagai orang GMKI menganalisa. Contohnya ada lagi itu semacam isu-isu yang kita bahas. Kalau di kami lah selalu membahas isu-isu soal politik kan. Beda analisanya soal kita yang contohnya di kami itu ada beberapa orang yang masuk di GMKI gitu, sama Gemeni. Berbeda sama orang yang memang tidak malu sama sekali di mana-mana gitu. Cuman kuliah pulang gitu. Soal berbicara tadi yang disampaikan Bu Samuel tadi, berbicara di forum contohnya rapat gitu, persidangan sama musyawarah kan. Jadi memang itu yang menjadi beruntung lagi itu contohnya saya pribadi belajar di GMKI ini bisa saya terapkan yang ada di fakultas saya gitu. Yang tadinya fakultas saya itu kaku soal yang namanya berorganisasi. Tapi kan Pak, ada satu hal memang ini
hampir setiap kampus, bahkan semua kampus mengalami itu. Iya. Budaya diskusi itu kurang di kampus. Iya. Nah, di Gemgai ketika jumpa dari Komisaris Harapan itu bertemu di PKN, diskusi itu ada selalu. Nah, ini kan secara langsung kan mengembangkan apa ya, nalar berpikir kita. Iya. Nah, ini yang kurang tadi, budaya diskusi di kampus. Nah, mengkait di situ, literasi kita memang kurang kan. Nah, makanya aku bilang, aku potong ini kan Pak. Jadi kayak yang Bapak sampaikan tadi lah, Bapak jurusan Fakultas Fisip kan, itu kan bicara ilmu politik. Iya. Nah, apakah perlu mereka yang memang bergabung organisasi? Tapi bukan kita salahkan, tapi bicara tadi kesadaran tadi, esensi dia sebagai mahasiswa. Nah, itu dia nggak dapatkan di situ. Nah, makanya aku bilang akan sia-sia kayak misalnya kita jurusan yang memang sesuai dengan basic kita lah. Sia-sia sebenarnya ketika memang kita nggak memanfaatkan waktu tadi seperti bergabung organisasi kan. Ya kayak kita lah, kayak kami lah kan Pak, jurusan pertanian, ambil jurusan teknik, nggak ada hubungan sebenarnya bicara tentang di Gemgai. Tidak diem kayak kemana kan? Nah, cuman kan hal yang memang kita dapatkan pengetahuan dan wawasan itu tadi sebenarnya, dan akses jaringan tadi. Itu sih buat apa? Mau apa tadi kan soal apa namanya investasi yang kita dapatkan, kita tuangkan. Ya oke lah, kita belum bisa menuangkannya di dunia masyarakat kan. Ya. Masih dunia mahasiswa yang bisa kita apakan terjadi keguguran tinggi. Nah, sama halnya yang Bu Samuel tadi jelaskan, ada gitu pimpinannya kita sebagai anggota Gemgai di dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh mahasiswa fakultas gitu, mahasiswa internal kan atau organisasi internal, soal interupsi tadi gitu, sama izin berbicara itu. Kalau kita kan terstruktur itu kan, tidak salah-salah soal izin berbicara sama interupsi, ada aturannya, ada mekanismenya. Hal-hal yang seperti itu memang yang nggak ditahu sama orang-orang. Janganlah dulu yang kita sebut yang tidak pernah berorganisasi. Bahkan orang yang berorganisasi di internal kampus saja banyak yang tidak memahami itu, karena memang itu tadi soal diskusi tadi gitu. Karena berorganisasi di kampus yang saya lihat memang sama halnya semacam berkuliah gitu. Contohnya ada kegiatan, ya kegiatannya sebatas gitu aja. Natal paling apa? Paling mencolok programnya. Yang lainnya contohnya kegiatan-kegiatan yang apalah yang momentual lah gitu. Nggak ada gitu contohnya kayak macam kita berprogram terstruktur, dia harus berpleno dulu melaksanakan program, dan juga penyusunan program di organisasi yang internal itu asal-asalan memang tidak disusun di awal dulu, apa yang bisa kita laksanakan ke depannya atau kita jalankan ke depannya. Tidak apa, sama halnya juga soal melaporkan pertanggungjawabannya sebagai pengurus, hanya dibuatkan semacam narasi-narasi biasa aja gitu. Kalau di kita kan memang jelas ada realisasi, ada evaluasi sama rekomendasinya kan. Hal-hal yang seperti itu memang saya pribadi memang tidak mendapatkan di organisasi saya sendiri di fakultas. Walaupun itu memang bersifat masih baru memang, ya yang lama-lama juga yang sudah ku telusuri memang di kampus kami memang tidak ada sama sekali yang seperti apa yang kita laksanakan di GMK gitu. Tapi biar jangan salah paham kan, nggak semua kampus seperti itu. Iya. Gimana yang ketemu tadi kita ini? Kampusku gitu kan. Mungkin gak salah sebut kampusku dari mana ya. Nah, mungkin ya mungkin itulah Pak, kalau langsung apa lah kan ujung kita atau mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau memberikan apalah semacam pemikiran atau barangkali atau saran kepada kami Badan Pengurus Cabang ini kan. Mungkin sebelum kita menutup ya kami persilakan teman-teman untuk bertanya gitu. Apa? Kalau aku sebut siapa yang mau bertanya langsung keluar semua. Langsung keluar semua. Iya.
Ya, ini itu aja sih Pak. Langsung aja kita menuju penghujung kan. Iya. Karena kegiatan ini kan ya dari BBC Bidang Orkom ini kan adalah awal nih, dalam rangka pengembangan sarana media informasi cabang gitu. Ini kan kita ini awal dan ke depan nanti kan pembahasan kita bakal Iya. keren lagi kan. Semuanya lah ke Mungkin sama apa lah, sama Bu Kevin lah menyampaikan kesimpulannya sebentar atau closing statementnya kan. Oh, ya. Oke, terima kasih. Jadi kami dari bidang Orkom sendiri tadi sudah merangkum. Ya, untuk eksistensi dari GMKI sendiri, memang seharusnya itu seluruh anggota GMKI dan segala elemen itu terlibat. Nah, gimana gitu supaya eksis? Ya, kita harus mengeluarkan segala amunisi kita gitu. Mau dari di organisasi cabangnya sendiri buat kegiatan-kegiatan yang menarik, itu juga kita anggota-anggota GMKI itu memberikan dampak kita ke masyarakat, ke kampus maupun ke gereja sendiri gitu. Jadi harapannya ke depan kita sebagai anggota-anggota GMKI saling bekerja sama, kita tingkatkan nilai kredit kita berikan kepedulian kita terhadap GMKI kita sendiri, terutama jangan pernah membenci GMKI, karena GMKI itu dia wadah yang bagus sebenarnya. Di sini kita berjumpa dari segala elemen, kita aplikasikan ke kampus kita masing-masing, kita jadi representatif diri kita sendiri, tunjukkan jati diri kita sebagai kader GMKI. Kalau bisa, kita harus bisa berdampak ke tempat kita di mana berdiri. Ingat yang bilang jadilah emas. Kemanapun emas dicampakkan, dia tetap jadi emas. Jadi kader GMKI harus bisa jadi seperti itu, gitu dia. Saya kembalikan ke Jose. Ya, mungkin sampai mungkin kita tutuplah perdiskusian kita di live Instagram ini. Terima kasihlah untuk teman-teman yang bersedia menonton live kita ini. Ya, harapannya mungkin bagi teman-teman yang merasa dirinya sebagai anggota GMKI, aktiflah itu menjadi tanggung jawab kita, dan jangan pernah takut dengan tantangan yang ada di GMKI ini. Mungkin itulah teman-teman dari Orkom. Oke. Nah, akhir kata tinggi layanan kita, tinggi pengabdian kita untuk misi Shalom. Shalom. Ya, nantikan untuk live berikutnya. Mungkin kami bakal mengundang orang-orang yang berkompeten lagi. Terima kasih. Jadi berkompeten dan temanya lebih hekos.